Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Nal Amin dengan NIM 23115310003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek saya pada mata kuliah praktikum Big Data dengan judul Pengembangan Sistem Prediksi Performa Akademik Mahasiswa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dataset yang saya gunakan, di mana dataset yang saya gunakan berasal dari data sekunder pada website Kaggle dengan judul Exam Score Prediction Dataset. Dataset ini berisi 20.000 baris dengan 16 fitur yang diantaranya berisi mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada nilai ujian seorang siswa atau mahasiswa seperti jam belajar, kualitas tidur, metode belajar, dan lainnya. Selengkapnya, fitur-fitur dari dataset ini ada ID, student ID, ada umur, gender, jurusan, jam belajar dalam satu hari, persentase kehadiran mahasiswa, lalu akses internet apakah ada atau tidak, lalu jam tidur, berapa jam tidur dalam sehari, lalu kualitas tidur dan metode belajar, lalu ada kualitas fasilitas sekolah atau kampus, dan kesulitan dari ujian yang dilaksanakan dan target yang digunakan yaitu exam score. Selanjutnya dengan fungsi shape didapatkan bahwa dataset ini memiliki 20.000 baris dan 13 fitur. Selanjutnya dengan fungsi info didapatkan bahwa dari kolom ini masing-masing kolom memiliki 20.000 baris dengan tipe data integer, objek, dan float. Tipe data objek ini berarti bahwa data merupakan kategorikal dan perlu dinormalisasi. Selanjutnya dengan fungsi describe ditampilkan statistik deskriptif dari masing-masing kolom numerik. Dari statistik ini didapatkan bahwa data seimbang. Dan terakhir, dengan fungsi isNullSum didapatkan bahwa tiap kolom tidak ada missing value. Selanjutnya, langkah preprocessing data. Preprocessing data meliputi yang pertama adalah menghapus kolom ID yang tidak diperlukan untuk perhitungan nilai ujian, lalu dipisahkan antara fitur dan target. Selanjutnya dilakukan normalisasi dengan ordinal encoder untuk kategorikal dengan urutan, one hot encoder untuk kategorikal tanpa urutan, dan standar scalar untuk kolom numerik. Selanjutnya dilakukan splitting data dengan persentase data tes sebesar 20%. Selanjutnya proses modeling. Pada modeling saya menggunakan 3 model yaitu linear regression, random forest, dan XGBoost. Masing-masing model dijadikan pipeline dengan melakukan preprocessing sebelumnya. Selanjutnya, masing-masing model dievaluasi dengan 3 metrik evaluasi yaitu MAE, RMSE, dan R-square score. Didapatkan R-square score tertinggi yaitu linear regression dengan 73%, diikuti oleh model random forest dengan 70%, dan XGBoost dengan R-square score 69,6%. Selanjutnya dilakukan hyperparameter tuning, di mana yang dilakukan hyperparameter tuning ini hanya random forest dan XGBoost karena linear regression tidak memiliki hyperparameter untuk dituning. Proses hyperparameter tuning menggunakan fungsi grid search CV. Dan dari hasil hyperparameter tuning didapatkan R-square dari random forest sebesar 70% tidak meningkat secara signifikan sebelum hyperparameter tuning, dan XGBoost mendapatkan R-square score sebesar 72%. Meskipun meningkat secara signifikan, R-square ini tidak mencapai R-square tertinggi sebelumnya yang dipegang oleh linear regression. Dan terakhir, karena linear regression dengan R-square score tertinggi, maka model ini yang dijadikan sebagai model yang digunakan untuk aplikasi Streamlit.
Linear regression disimpan sebagai model joblib dan dideploy pada aplikasi Streamlit. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Streamlit, di mana tampilan awal menampilkan judul yaitu aplikasi prediksi nilai ujian mahasiswa. Dengan keterangan aplikasi ini memprediksi skor ujian akhir berdasarkan input data siswa menggunakan model linear regression yang telah dilatih sebelumnya. Pengguna bisa menambahkan data-data dari fitur yang ada pada data tadi di bagian samping. Misalnya ditambahkan data usia, lalu jenis kelamin, lalu jurusan, lalu jam belajar, lalu kehadiran, persentase kehadiran, lalu metode belajar, jam tidur per hari, kualitas tidur, akses internet, fasilitas sekolah atau kampus, dan tingkat kesulitan ujian. Lalu pengguna bisa mengklik tombol prediksi nilai di bawahnya untuk menampilkan hasil prediksi oleh model. Dari data yang ditambahkan didapatkan bahwa nilai yang didapatkan nilai prediksi yang didapatkan sebesar 82,51. Setelah nilai ditampilkan akan tampil sebuah pesan di samping yang menunjukkan seberapa tinggi nilai yang didapatkan oleh prediksi. Jika dicontohkan, jam belajar dikurangi, dan kehadiran juga dikurangi, maka prediksi nilai akan turun menjadi 51, dan keterangan di sampingnya juga berubah menjadi perhatian nilai diprediksi rendah, pertimbangkan untuk menambah jam belajar. Terakhir, kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan siklus hidup Big Data secara end-to-end, dimulai dari pemahaman data melalui EDA, ditemukan bahwa data jam belajar dan kehadiran adalah kunci utama keberhasilan akademik. Proses pemodelan menunjukkan bahwa algoritma linear regression memberikan akurasi yang paling optimal dengan R-square sebesar 73,3%. Selanjutnya, implementasi Streamlit berhasil menjembatani kompleksitas model matematika menjadi aplikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja. Sekian presentasi tugas besar praktikum Big Data saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.